Nah, Hmm. jadi latar belakangnya adalah kalau kita ini saya belajar dari Bapak juga dan dari Hmm. Coach Ridwan berkaitan dengan usaha-usaha yang di tengah masa pandemi corona ini. Ada ini beberapa Iya. usaha, saya tidak akan bahas ini karena udah ini. Ya, Nah, pokoknya sekarang masa pandemik itu yang bertahan itu adalah salah satunya adalah pangan aja ya. Salah satunya betul. pangan, bagaimana kita bisa menyuplai kebutuhan rumah tangga kita untuk beras, kemudian sayur mayur, kemudian juga peternakan, perikanan ya, itu insya Allah akan bertahan gitu, karena itu kebutuhan pokok. Baik, silakan dilanjut Pak Agus. Ya, jadi di sini dari 9 item yang bertahan, maka yang akan dibahas ini adalah 2 item, yaitu pertanian Hmm. dan perikanan, yang disebut dengan smart Hmm. farming. Nah, di Hmm. pertanian ada dulu tuh yang terkena adalah tabulam pot, yaitu tanaman di dalam pot itu udah terkenal. Hmm. Kemudian ada juga aquaponik, ada hidroponik gitu. Nah, sekarang kan di peternakan ada juga budik damar, yaitu budidaya ikan dalam ember. Banyak sekali Hmm. sekarang model-model yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga latar belakang berkaitan dengan lele. Yang pertama adalah keunggulannya, lele ini merupakan komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan banyak permintaan. Seperti sekarang Pak, alhamdulillah ke Eko Pesantren banyak permintaan, bahkan ada juga yang untuk konsumsi juga yang ada permintaan. Hmm. Kemudian alhamdulillah merupakan ikan yang banyak digemari dengan adanya pecel lele ini, yaitu Ya, kalau betul. pokoknya dekat kampus pasti banyak yang jualan pecel lele. Nah, Betul. berarti Dan kan ini mudah untuk dimakan Pak Agus ya, durinya itu teratur gitu. ya Dibandingkan betul Pak. ikan-ikan yang lainnya lebih mudah. Saya juga paling suka makan lele dibandingkan ikan yang lainnya. Nah, betul Pak, betul. Nah, kemudian teknologi budidaya sudah dikuasai itu tadi cukup sederhana. Nah, Hmm. kemudian adalah bisa diusahakan juga di lahan terbatas atau pekarangan rumah. Makanya dengan masa pandemi ini punya lahan 1 meter persegi bisa dibudidayakan gitu Pak. Nah, ini alur proses. Jadi di lele itu kalau mau bisnis di lele kita ada 2. Yang pertama di pembenihan, kemudian Di pembenihan. yang kedua adalah di pembesaran Pak. Nah, Bedanya jadi apa itu? Ada pembenihan, ada pembesaran. pembesaran. Hmm. Ya, kalau pembenihan itu adalah mulai dari pemijahan, perkawinan, kemudian telur, larva, nah kemudian menjadi benih. Nah ini alhamdulillah di pesantren dilakukan Pak di sini. Ya, Ya. pembenihannya ya. Sehingga di sini kita jual benih juga gitu. Nah, makanya alhamdulillah saya udah 2 kali mengawinkan Pak gitu, mengawinkan lele gitu. Jadi penghulu ya, penghulu lele ya. Ya, Masya Allah. dalam sehari semalam, alhamdulillah ketika besoknya sudah dilihat bahagia Pak. Jadi kebahagiaan itu ketika lihat telur yang sudah nempel di kakaban. Wah itu kebahagiaan buat kami yang mengawinkan gitu. Iya, iya. Nah, buat pemula seperti kami-kami nih, Pak Agus, rekomendasinya lebih cocok yang mana nih? Di pembibitan atau di pengemukan nih? Ya, di penggemukan Pak, atau yang tadi di pembesaran. Oh, Jadi pembesaran. kalau Iya, iya. jadi Bapak Ibu kalau yang mau mencoba itu di pembesaran. Nah, sehingga ketika terlatih di pembesaran sudah mengetahui dari pengelolaan airnya, kemudian sudah bisa dari mengamati bagaimana pertumbuhan lelenya. Nah, maka nanti terjunlah di bidang pembenihan. Jadi nanti dua-duanya bisa dilakukan. Jadi untuk awal-awal lebih baik di pembesaran juga, Pak. Di pembesaran dulu gitu. Pembesaran dulu karena resikonya Iya. lebih sederhana ya, resikonya lebih kecil dan pengelolaannya nggak rumit ya. Karena kalau pembibitan itu harus ada kolam khusus, kolam yang terpisah begitu ya. Betul, Pak. Dan indukan ini dia nggak bisa dicampur dengan yang lain ya di situ ya. Betul. Jadi nanti untuk kolam indukan pun harus ada satu kolam indukan khusus yang disatukan dengan ikan-ikan lainnya. Bahkan nanti juga biasanya kalau di pembenihan itu kita harus mengenal psikologi berkaitan dengan lele gitu Pak. Oh, psikologi lele gimana? Ya, Contohnya gimana tuh? ada Pak. Contoh nih seperti lele yang jantan dan betina. Ciri-cirinya seperti apa nih membedakan jantan dan betinanya gitu. Maka ada ciri primernya, ada yang sekundernya gitu. Kalau di kejauhan, wah itu lele betina, itu jantan. Sehingga kita harus mengetahui. Kemudian yang kedua ada
matanggonan. Matanggonan itu adalah lele yang siap untuk dikawinkan. Maka kita harus tahu mana yang lele siap, mana yang belum. Makanya kita harus tahu sendiri. Nah itulah kalau di pembenihan dari awal sampai ke pemijahannya sampai pemeliharaan benihnya harus tahu juga. Makanya disarankan kalau mau terjun, silakan terjun di pembesaran dulu. Kalau sudah paham di pembesaran, terjun di pembenihan pun lebih bagus itu, Pak. Baik. Pak Gus, bisa dilihatin nggak kayak apa ternak lele, budidaya lele yang di Eko Pesantren? Ini katanya pakai terpal ya? Ya. Kayak bikin betul. ini ya. Nah, ini Pak. Ya kelihatan ya? Ya. Nah, kalau yang itu tinggi ukuran, ini itu ukuran berapa Pak Gus itu ukurannya? Ini ukurannya adalah yang diameter 2,5 meter Pak. Yang kesananya 2,5 meter. Ya, kemudian ketinggiannya ya ketinggiannya 120 gitu. Oh, nah, ini karena tadi udah itu nampung berapa ekor lele itu? Satu tempat itu. Yang ini bisa menampung kalau kita alami tanpa aerator ataupun tanpa ini bisa 3.000 sampai 5.000. Tapi kalau pakai aerator ataupun ini pakai gelembung, ini bisa 7.000 Pak. Makanya kita dipersiapkan untuk gelembungnya. Gitu. Udah dipersiapkan untuk yang seperti sana Pak. Nah ini. Jadi kalau misalnya kita punya 2,5 meter, punya lingkaran seperti itu pakai terpal itu ya. Kemudian itu bisa 3.000 atau 7.000 ya. Nah itu bisa, ada Pak. Pemisahan nggak Pak Gus? Misalnya kan kadang-kadang kan lele itu katanya kan kanibal, makan teman-temannya yang lemah atau yang kecil gitu. Nah itu berapa kali tuh dipindahin, disortir mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu? Ya ini bagusnya seminggu sekali Pak. Jadi terutama di ini, contoh nih ini yang terutama sortir itu adalah di pembenihan pertama itu. Contoh pembenihan alhamdulillah ini usia yang 20 hari, nggak kelihatan ya karena kecil-kecil. Iya. 20 hari ya. 20 hari kalau yang ini. Pokoknya yang ini ada pembenihan, kemudian ada juga ini pembesaran. Kalau pembesaran tadi udah dikasihkan pakan ya. Nah, seperti ini kondisinya gitu. Jadi ataupun bisa seperti kolam kotak Pak, seperti yang di sebelah sana Pak. Pakai kolamnya persegi. Jadi tidak hanya bulat saja, yang persegi pun bisa dilakukan seperti itu. Nah, baik ini Pak Gus. Untuk merekomendasi nih buat kita, buat yang di rumahan nih kan belum tentu kita punya lahan yang sebesar itu. Kitanya itu paling hanya punya taman ataupun garasi ataupun tempat jemuran begitu ya di belakang rumah gitu. Nah yang paling tepat tadi saya tertarik tuh ada yang budidaya lele pakai ember. Itu maksudnya gimana tuh? Ya, jadi sekarang ada yang namanya budidaya dalam ember. Nah ini Pak seperti yang kita lakukan. Nah ini budidaya dalam ember. Nah, jadi ikan lele ada. Nah ini karena tadi udah kasih makan pagi-pagi tadi. Nah kemudian tanamannya yang disebut dengan budik damar ini Pak. Iya. Itu perlakuannya sama seperti dengan yang pakai terpal atau berbeda Pak Gus? Nah ini sama Pak, bahkan ini lebih mudah Pak. Jadi lebih mudahnya adalah kan ini pembesaran. Jadi ketika kita siapkan ember, kemudian airnya, kemudian media tanamnya, nah kemudian langsung kasih lelenya, itu lebih mudah Pak untuk ininya. Baik, siap kalau begitu. Baik, kita lanjutkan ke slide lagi Pak Dodi. Memungkinkan? Slide berikutnya bagaimana kiat-kiat nih agar sahabat MKTV dan rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa ikut nyobain nih. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan nih kalau di rumah Pak Agus kira-kira untuk memulai dan ember ukurannya ember, kemudian apakah perlu ada misalnya tempat khusus nih buat kalau untuk meletakkan ember gitu biar dia lelenya ini bisa lebih perkembangnya lebih baik gitu. Termasuk juga apakah khusus pakan tadi ada yang bertanya.
biasanya lele itu masalahnya ada dipakan, dan seperti apa kita memberikan makanan gitu. Pemijahan tadi udah. Oh ya, pemijahan juga ada 3. Yang pertama alami, semi buatan, dan buatan. Alhamdulillah yang kita alami, Pak. Kemudian kalau semi alami itu ataupun yang semi buatan itu adalah lelenya disuntik gitu. Sehingga dengan disuntik itu suntiknya hormon, sehingga nanti itu lebih bertelurnya lebih banyak. Kemudian dari sisi kualitas juga bagus. Nah kemudian kalau buatan nanti ada sesi khusus itu Pak kalau untuk buatan, karena ini harus secara keilmuan kalau buatan. Nah kalau alami lebih memudahkan.